Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai perencanaan karir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu saya Yasmin Mutmainah dan Rizky Riawan yang ada di room namun sedang terkendala audionya. Lalu ada Ricky Martin Simanjuntak yang berhalangan hadir saat ini. Baik, maka saya akan memulai presentasi dari kelompok pertama. Adapun subbahasan yang akan dibacakan, yang pertama ada pengertian dan konsep perencanaan karir, ruang lingkup perencanaan karir, penyusunan perencanaan karir, manfaat pengembangan karir. Organisasi perlu mengidentifikasikan kebutuhan sehingga dapat menerapkan jenis program karir bagi individu dalam organisasi. Kesesuaian kebutuhan organisasi dan tugas dengan program perencanaan karir, pelatihan, dan pengembangan karir akan mendukung peningkatan kinerja pegawai. Perencanaan karir diperlukan bagi para karyawan untuk selalu siap menggunakan kesempatan karir yang ada, meskipun perencanaan karir kadang-kadang tidak menjamin keberhasilan karir. Pengertian dan konsep perencanaan karir. Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa adanya perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada karir, adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Menurut Yulita Ristianti dan Susi Charlotte, karir tertinggi tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Perencanaan karir lebih baik dilakukan sedini mungkin mengingat betapa pentingnya masalah karir dalam kehidupan manusia. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan. Perencanaan karir pada prinsipnya adalah tanggung jawab individu, karena individu pegawailah yang lebih tahu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi disebabkan organisasi mempunyai kepentingan, maka organisasi harus terlibat di dalamnya agar dicapai secara efektif baik dilihat dari sudut pandang pegawai maupun organisasi. Keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal berikut, seperti pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap atasan, prestasi kerja, bobot pekerjaan, lowongan jabatan, dan produktivitas kerja. Sesulit apapun meniti karir, perencanaan karir diperlukan bagi karyawan agar selalu siap menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Konsep perencanaan karir. Istilah karir telah digunakan untuk menunjukkan orang-orang pada masing-masing peranan atau status mereka. Karir sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan
lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau lokasi-lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Karir sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematika dan jelas alur karirnya. Contohnya, seperti profesi pemrosesan data. Jalur karir umumnya dimulai dengan operator komputer, lalu ke analisis sistem, analisis senior, pemimpinan proyek, manajer departemen sistem, dan wakil direktur bidang pelayanan informasi. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri atas dua elemen utama, yaitu pertama perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur yang membantu individu tersebut siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Setelah komitmen pribadi dibuat, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan, seperti kegiatan seperti prestasi kerja, expose, permintaan berhenti, kesetiaan organisasi, mentors, dan sponsors. Yang kedua ada perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Tujuan program perencanaan karir organisasional adalah pengembangan yang lebih efektif, tenaga berbakat yang tersedia, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur karir tradisional atau jalur yang baru, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien dalam dan di antara divisi atau lokasi geografis, kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan, peningkatan kerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh pemindahan karir vertikal dan horizontal, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan, suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Lalu ada ruang lingkup perencanaan karir. Ruang lingkup perencanaan karir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan. Terdapat piramida kepangkatan yang serasi sesuai dengan prinsip rentang kendali dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karena semakin tinggi pangkat, semakin terbatas pula jumlah personil yang menduduki kepangkatan tersebut. Perencanaan jenjang jabatan atau pangkat karyawan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti sifat tugas, beban tugas, dan tanggung jawab yang dipikul pejabat yang bersangkutan. Perencanaan tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan organisasi mulai dari tingkat rata sampai dengan eselon-eselon di bawahnya akan menentukan jalur karir anggota organisasi bersangkutan. Disinilah kemampuan intelektual maupun kepribadian kepemimpinan akan diuji untuk dapat meneliti karir tersebut. Tujuan organisasi sangat penting dirumuskan agar setiap anggota organisasi mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Dari tujuan organisasi akan dapat ditentukan yang pertama, besar kecilnya misi organisasi, berat ringannya tugas pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan, jenis kelompok pekerjaan yang perlu disusun, kuantitas dan kualitas personel yang diperlukan, dan jenjang karir seseorang akan menunjang kepentingan dan atau tujuan-tujuan organisasi yang telah disiapkan. Lalu ada pendidikan karir. Dalam kenyataannya, banyak karyawan yang kurang atau tidak tahu tentang perencanaan karir. Mereka sering tidak mengetahui kebutuhan dan keuntungan-keuntungan dari perencanaan karir.
Karyawan juga sering kurang mempunyai informasi yang diperlukan untuk membuat rencana-rencana karir mereka secara sukses. Maka dari itu, Departemen Personalia bertugas untuk mengatasi kedua keterbatasan tersebut. Departemen Personalia dapat meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya perencanaan karir melalui berbagai macam teknik pendidikan, seperti pidato-pidato pengarahan, edaran-edaran, dan memorandum daripada manajemen puncak bisa menstimulasi minat karyawan pada biaya rendah. Dan di samping itu, berbagai lokakarya dan seminar tentang perencanaan karir meningkatkan minat karyawan dengan mengemukakan konsep-konsep pokok yang berhubungan dengan perencanaan karir. Pertemuan-pertemuan seperti itu membantu karyawan untuk menetapkan sarana-sarana karir, mengidentifikasikan jalur-jalur karir, dan mengungkap kegiatan-kegiatan pengembangan karir. Jika perusahaan tidak mempunyai staf yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pendidikan, maka perusahaan bisa menggunakan jasa konsultan. Lalu ada penyusunan dan perencanaan karir. Penyusunan perencanaan karir yang baik menurut Martoyo dan Samsudin perlu memperhatikan 4 hal pokok, yaitu jabatan pokok dan jabatan penunjang, pola jalur karir bertahap, jabatan struktural, dan tenggang waktu jabatan. Jabatan pokok dan penunjang dalam setiap organisasi atau perusahaan terdapat jabatan pokok dan jabatan penunjang. Jabatan pokok adalah jabatan yang berfungsi dan tugas pokoknya menunjang langsung tercapainya sasaran-sasaran pokok organisasi atau perusahaan. Jabatan penunjang adalah jabatan yang berfungsi dan tugas-tugasnya menunjang atau membantu tercapainya sasaran pokok organisasi atau perusahaan. Jabatan penunjang dalam lembaga pendidikan atau perusahaan adalah bagian umum dan bagian keuangan. Pola jalur karir bertahap. Pola jalur karir bertahap adalah suatu pola yang menunjukkan urutan berjenjang dan bertahap dari jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang membentuk karir seseorang. Jabatan struktural pada dasarnya adalah jabatan karir. Artinya, jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang diarahkan ke jenjang yang paling tinggi dalam organisasi. Dengan demikian, orang baru atau karyawan baru harus memulai program orientasi terlebih dahulu dan diberi pengalaman. Tenggang waktu. Tenggang waktu jabatan seseorang atau masa jabatan seseorang dalam suatu organisasi sebaiknya ditentukan secara tegas dan pasti, sebab hal tersebut akan memberikan efek psikologis yang positif terhadap pemangku jabatan yang bersangkutan. Lalu ada manfaat dari perencanaan karir. Perencanaan karir jelas sangat bermanfaat, tidak hanya bagi karyawan atau anggota organisasi dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi juga bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat dari perencanaan karir, yang pertama, mendorong pertumbuhan. Dengan perencanaan karir yang baik, akan bisa mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga memotivasi karyawan bisa terpelihara. Lalu menunjukkan tingkat perputaran karyawan, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang sudah ditentukan akan bisa meningkatkan loyalitas pada perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan begitu, dapat memungkinkan menurunkan tingkat karyawan. Memberikan informasi kepada individu dan organisasi yang baik tentang jalur potensial karir di dalam sebuah organisasi. Lalu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Kemudian, menyediakan fasilitas bagi penempatan organisasi global, memakai
membantu mengidentifikasikan penempatan di luar negeri, lalu mengembangkan pegawai yang bisa dipromosikan. Dengan perencanaan karir, maka dapat membantu membangun penawaran internal atas bakat yang dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Membuka jalan untuk karyawan yang potensial. Dengan perencanaan karir, maka akan memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah lebih maju kemampuan potensialnya. Karena mereka memiliki tujuan karir yang spesifik, tidak hanya mempersiapkan pekerjaan untuk lowongan di masa depan. Dapat menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Pada saat mereka diberikan bantuan perencanaan karir, pekerja dengan latar belakang yang berbeda bisa mempelajari mengenai harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan sendiri serta pengembangan. Lalu membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang sudah disetujui. Dengan perencanaan karir bisa membantu anggota kelompok supaya bisa untuk jabatan-jabatan penting. Persiapan ini dapat membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang sudah disetujui. Lalu yang terakhir ada untuk mengurangi kelebihan. Dengan perencanaan karir, bisa membuat karyawan, manajer, serta Departemen Sumber Daya Manusia menjadi lebih berhati-hati atas kualifikasi karyawan, mencegah manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan subordinat kunci. Baik, sekian presentasi dari kelompok pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.